Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Waspada gelombang tinggi, wisatawan dilarang mendekati bibir pantai di Tabanan. Puluhan pekerja malam di Gilimanuk jalani tes kesehatan. Liburan panjang akhir pekan dimanfaatkan wisatawan domestik untuk berlibur ke Pulau Nusa Penida melalui Pelabuhan Sanur. Kuliner lawar pada umumnya menggunakan bahan daging babi, sapi, kambing hingga ayam. Namun di sebuah warung di Desa Sangeh, Abian Semal Badung, lawar dibuat dari nyawan atau lebah madu. Pembuatan lawar nyawan lebih mudah dibandingkan lawar berbahan daging. Sarang lebah madu direbus dengan air mendidih selama beberapa menit hingga terurai. Sarang lebah kemudian dicampur dengan parutan kelapa bakar dan bumbu basa gedap. Dari sarang lebahnya itu, di dalam sarang lebahnya itu, jadi kalau orang Bali bilang tale ya, tale nyawan. Itu kan kita rebus ya, nanti dia akan terurai, jadi bagian dari larvanya namanya. Jadi lebah, anak-anak lebah yang masih bayi, jadi belum ada sayapnya. Jadi di dalam sarangnya itulah dia larvanya itu. Itulah yang proteinnya yang sangat tinggi sekali. Itu kan kalau campuran lawar kan, kalau bumbu lawar kan di Bali kan semua hampir sama ya. Cuma kalau saya karena ini lebah madu ini kan kategorinya serangga, jadi dia tidak terlalu ada bau dari seperti hewan berkaki empat. Jadi dia cukup dengan bumbu suna cekuh aja. Kemudian dicampur dengan kelapa yang sudah dibakar lalu diparut, udah diadonin itu. Kemudian saya juga ada pohon itu kan tanaman mica gadang, jadi kalau ditambah diisi dengan mica gadang, sensasinya lebih enak lagi. Saya pengen tahu bagaimana rasanya, namun dilihat dari coba tadi rasanya sedikit agak manis, tapi enak. Hanya saja ini jarang kita temukan di Bali, kecuali memang di pedesaan yang mencari untuk memang khusus dibuat untuk lawar. Kalau yang jualan ini memang jarang ada. Artinya ini salah satu kuliner langka ini ya? Iya, ini termasuk kuliner langka. Karena madu atau lebah madu ini kan banyak khasiatnya, sehingga mungkin ke depan ini bagus sekali. Ini juga merupakan kuliner atau makanan lama di Bali. Udah dari zaman dulu sebenarnya ada, tapi sekarang kembali dibudidayakan. Bahkan karena pasokan ini atau bahan baku utamanya ini kan jarang kita temukan atau sedikit yang kita temukan. Harga seporsi lawar nyawan lengkap dengan nasi, sate dan sup Rp40.000. Setiap hari, warung ini menghabiskan 5 kg sarang lebah madu. Bahan baku sarang lebah madu didatangkan dari daerah Karangasem. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Daging kerbau dapat diolah menjadi aneka hidangan yang lezat. Salah satunya kuliner lawar dan serapah kerbau. Tempat makan yang menyajikan hidangan ini antara lain berlokasi di wilayah Denpasar Selatan. Lawar dan serapah kerbau di tempat ini menggunakan bumbu khas Denpasar, yakni keleh nyanglo. Lawar dan bumbu juga dilengkapi parutan kelapa bakar agar cita rasanya menjadi gurih. Seporsi lawar kerbau dijual seharga Rp25.000, lengkap dengan nasi, kerupuk kulit kerbau, soto sapi, dan minuman.
Kalau di setiap daerah kan beda-beda kan, kayak misalnya di Gianyar ada lawar flek, jadi dagingnya dicincang mentah, di mix pakai lawar. Kalau di Denpasar kita nggak kita pakai lawar, dagingnya matang semua, jadi dengan bumbu cita rasa Denpasar yang disebut dengan bumbu klenyangluhnya. Klenyangluh. Iya. Biasanya kan bumbu Bali, bumbu genep atau bumbu rajang kan. Kalau klenyangluh itu dia terdiri dari lengkuas, bawang putih, kemiri, terus sama ada kunyit, kalau bahasa Balinya kunyit, terus ada bakaran kelapanya, yang itu yang bikin aroma khas aromanya. Ini menunya ada lawar, ada serapah, ada soto. Terus kalau untuk lawarnya lawar kebo sama serapah sapi sama soto sapi. Gimana tuh rasanya Pak? Enak sih, bikin ketagihan rasanya. Enak sih, pas rasanya. Untuk lawar kebonya pas. Tidak ada rasa amis atau? Enggak ada amis sama sekali. Pasokan daging kerbau selama ini dikirim langsung dari Pulau Lombok, NTB. Dalam sehari, Ketut Lelut menjual 120 porsi nasi lawar dan serapah kerbau. Setiap harinya, tempat makan sederhana ini dibuka mulai jam 9 pagi hingga 1 siang. Dayutri Laksmi melaporkan dari Kota Denpasar. Bali memiliki berbagai macam menu masakan tradisional yang khas. Selain lawar dengan paduan bumbu Balinya, Bali juga memiliki kuliner khas dari daun kelor, yakni sayur kelor dengan campuran bumbu khas Bali atau basa genep. Basa genep adalah campuran laos, jahe, kunyit, sereh, bawang putih, bawang merah, dan kemiri. Kuliner ini banyak disajikan di rumah makan, salah satunya di Banjar Triwangsa, Desa Babakan Gianyar. Proses pembuatannya sederhana. Daun kelor harus direbus hingga matang, lalu dicampur bumbu khas Bali dan dibiarkan meresap dan siap disajikan dengan 1 piring nasi. Ya, ini rasanya sangat khas sekali dengan bumbu Balinya, bumbu rajang bumbu Balinya, dan ini juga saya pikir juga bagus untuk selain untuk kesehatan juga untuk kecantikan ya, karena saya biasanya memakai masker ini, sekarang saya makan langsung, jadi langsung masuk ke badan. Itu juga kita menggunakan bumbu rajang Bali, kalau di Bali yang namanya bumbu genep namanya. Itu isinya apa aja bumbu? Isinya seperti laos, ginger, jahe, kunyit, serai, bawang putih, bawang merah, sama kemiri. Kalau proses awalnya membuat sayur kelor ini sangat simpel sekali. Kita masak dulu bumbu rajangnya sampai matang, didihkan air, langsung masukkan bumbu rajangnya, lalu kita masukkan daun kelornya. Sangat simpel sekali, tambah garam merica sudah selesai. Itu juga bisa menyehatkan badan kita, karena daun kelor itu kalau di Bali dinamakan daun obat. Rumah makan ini menggunakan daun kelor yang baru dipetik dan masih segar. Sayangnya kita harus bersabar untuk menikmati sayur kelor ini setiap saat, karena harus menunggu daun kelor tumbuh lebat di pohon. 1 porsi sayur kelor biasanya dijual seharga Rp10.000. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Baik
Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dada Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.